Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Momentum Senja dimanapun Anda berada, di Momentum Senja kali ini kita akan membahas dua sosok hebat dalam hidup yang tidak tergantikan, guru dan orang tua. Orang tua adalah madrasah pertama kita, mengajarkan kasih sayang, kesabaran, dan nilai-nilai kehidupan sejak kita lahir. Sedangkan guru dengan ketelatenan dan ilmu yang luas membantu membentuk pola pikir serta karakter kita agar siap menghadapi masa depan. Keduanya adalah pilar yang paling melengkapi, membimbing kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Bagaimana harmoni antara guru dan orang tua mampu melahirkan generasi yang berkarakter? Bersama saya Ovi Yasmin, mari kita simak pembahasan lengkapnya di Momentum Senja edisi hari ini, berakhlak antara guru dan orang tua. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga menjadikan hubungan antara sesama sebagai bagian penting dari ajaran yang harus dijalankan. Dalam konteks ini, penghormatan kepada orang tua dan guru menjadi fondasi utama dalam membentuk akhlak mulia seorang muslim. Kedua sosok tersebut memiliki peran besar dalam kehidupan manusia. Orang tua sebagai awal dari keberadaan, dan guru sebagai penuntun menuju pemahaman hidup. Orang tua adalah makhluk yang darinya lahir cinta pertama seorang anak. Sejak kecil, anak dirawat, dijaga, dan disayangi dengan penuh ketulusan tanpa mengharap balasan apapun. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua tidak hanya dianjurkan, tetapi diwajibkan. Bahkan dalam banyak ayat Al-Quran, perintah menyembah Allah langsung diikuti dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, menandakan kedudukan yang sangat tinggi. Salah satu ayat menjelaskan hal ini adalah dalam surat Luqman ayat 14, yang artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun, wasiat kami. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Hal ini mengajarkan bahwa kesyukuran atas kehidupan yang dimiliki harus mencakup rasa terima kasih kepada orang tua yang telah berkorban tanpa batas. Tanpa mereka, tak mungkin seseorang dapat menjalani kehidupan hingga seperti sekarang. Tidak hanya dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW pun memperkuat pentingnya menghormati orang tua. Rasulullah menyebut bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Jika orang tua merasa senang dan ridho kepada anaknya, maka itu menjadi salah satu jalan terbentuknya rahmat dari Allah. Sebaliknya, menyakiti hati mereka bisa menutup pintu keberkahan hidup. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Guru dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia. Mereka bukan hanya mengajar ilmu, tetapi membentuk akhlak dan karakter. Disebut sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Tugas yang mereka emban bukan hal ringan. Mereka meneruskan risalah ilmu dan kebaikan yang ditinggalkan para nabi. Karena itu, menghormati guru sama halnya dengan menghormati sumber cahaya kehidupan. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah, para malaikat, bahkan makhluk terkecil seperti semut dan ikan
semuanya mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Ini adalah bentuk penghargaan luar biasa terhadap peran guru dalam membimbing manusia ke jalan yang lurus. Ilmu yang diajarkan guru, jika diterima dengan hati yang lapang dan penuh hormat, akan menjadi sebab datangnya keberkahan. Namun, penghormatan kepada orang tua dan guru bukan hanya berbentuk kata-kata atau pujian. Ia harus dibuktikan dengan perbuatan nyata. Kepada orang tua, sikap lemah lembut, tidak meninggikan suara, serta bersabar atas kekurangan mereka adalah bentuk nyata dari bakti. Merawat mereka di masa tua, mendoakan mereka secara rutin, dan menjaga nama baik keluarga adalah tindakan-tindakan yang mencerminkan adab mulia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak mereka, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kepada guru, seorang murid hendaklah menyimak dengan sungguh-sungguh, tidak memotong pembicaraan, serta menunjukkan rasa hormat dalam sikap maupun ucapan, tidak membicarakan keburukan guru di belakang, serta selalu mendoakan agar ilmu yang diajarkan menjadi amal jariah adalah wujud penghormatan sejati. Bahkan setelah lulus atau tidak lagi belajar darinya, adab tetap harus dijaga. Di tengah derasnya perkembangan zaman, nilai-nilai adab terhadap orang tua dan guru semakin tergerus. Banyak yang merasa cukup dengan kepintaran tanpa menyadari bahwa keberkahan ilmu dan hidup justru terletak pada adab yang dijaga. Tak sedikit yang gagal bukan karena kurang pandai, tetapi karena melupakan pentingnya menghormati mereka yang berjasa. Menghormati orang tua dan guru adalah jalan menuju keberhasilan yang hakiki. Ketulusan mereka dalam mencintai dan mendidik tidak akan tergantikan. Doa mereka adalah senjata yang tak terlihat, tetapi kuat dalam membawa keberkahan. Maka siapa yang menjunjung tinggi akhlak kepada mereka, sesungguhnya sedang membuka pintu rahmat Allah dalam kehidupannya. Berakhlak bukan hanya soal sopan santun, tetapi juga soal menghormati mereka yang telah membesarkan dan membimbing kita. Jadi orang tua, kita belajar tentang ketulusan cinta. Jadi guru, kita mendapatkan cahaya ilmu yang tak ternilai. Terima kasih sudah bersama kami pemirsa di Momentum Senja edisi hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Momentum Senja hanya di Java Televisi. Dan ikuti semua media sosial kami untuk mendapatkan update terbaru seputar program-program inspiratif lainnya. Saya Ovi Yasmin pamit undur diri, sampai jumpa di Momentum Senja berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.